Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tugas akhir kami pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Suryatin MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis kebijakan kurikulum di Indonesia dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Mira Puspita Wulandari dengan nomor NIM 044. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Esa dengan NIM 051. Perkenalkan, nama saya Vina Astikasari dengan NIM 052. Perkenalkan, nama saya Belia Zawazulnanda dengan NIM 053. Nama saya Tianis Kumardian, NIM 05. Perkenalkan, nama saya Afrizal Desa Suryana dengan NIM 058. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Melandari, NIM 66. Untuk slide yang pertama adalah latar belakang. Kurikulum pendidikan di Indonesia terus mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan zaman dan juga tantangan global yang sedang dihadapi. Salah satu perubahan signifikan adalah peralihan dari kurikulum 2013 atau K13 ke kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Kurikulum 2013 diterapkan dengan tujuan memperkuat pendidikan berbasis kompetensi serta meningkatkan kualitas karakter peserta didik melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Namun berbagai kelemahan dalam implementasi kurikulum 13 memunculkan beragam kritik dan juga tantangan dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, tuntutan global, serta kebutuhan lokal, kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai inovasi baru untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan juga guru dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan potensi dan juga minat siswa. Di sisi lain, perubahan kebijakan kurikulum ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal kesiapan guru, dukungan infrastruktur, dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh untuk memahami kelemahan, sosialisasi, serta output dan juga evaluasi dari kedua kurikulum tersebut. Rumusan masalah. 1. Apa saja kelemahan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka berdasarkan opini umum atau tanggapan masyarakat? 2. Bagaimana proses sosialisasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dilakukan? 3. Bagaimana output atau hasil yang diharapkan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka serta bagaimana sistem evaluasinya? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. 2. Menjelaskan bagaimana sosialisasi kurikulum dilakukan kepada para pemangku kepentingan, terutama guru dan siswa. 3. Mengidentifikasi output atau keluaran yang dihasilkan serta sistem evaluasi yang diterapkan dalam kedua kurikulum tersebut. Baik, untuk slide yang berikutnya ada pembahasan kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, ada kesulitan implementasi, yaitu guru mengalami tantangan dalam menerapkan K13 karena kurangnya pelatihan, sumber daya, dan materi pendukung. Ketidaksiapan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, juga menjadi kendala. Yang kedua, ada beban administratif guru, yaitu guru dihadapkan pada beban administrasi pengajaran yang rumit dari perencanaan hingga evaluasi, yang mengurangi waktu efektif untuk mengajar. Dan untuk yang ketiga, ada tanggapan masyarakat, yaitu K13 dinilai terlalu fokus pada pendidikan karakter dan nilai. Sementara keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja kurang ditekankan. Untuk slide yang berikutnya ada pembahasan kelemahan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada kesiapan guru, yaitu meskipun lebih fleksibel, banyak guru belum siap memanfaatkan kebebasan yang diberikan karena kurangnya pelatihan yang memadai. Yang kedua, kurangnya pemahaman, yaitu kurikulum Merdeka belum dipahami dengan baik oleh masyarakat di beberapa wilayah, yang menimbulkan kebingungan tentang dampaknya terhadap pendidikan anak-anak. Untuk yang ketiga, ada kendala infrastruktur,
Seperti kurikulum 13, kurikulum Merdeka juga menghadapi masalah infrastruktur terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas. Selanjutnya pembahasan sosialisasi. Yang pertama kurikulum 2013. Sosialisasi ke-13 dilakukan melalui pelatihan guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, pelatihan ini seringkali tidak merata dan terbatas di beberapa daerah. Akibatnya, masih banyak guru yang merasa belum siap atau kurang memahami esensi dari K13. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Sosialisasi kurikulum Merdeka dilakukan dengan cara serupa, yaitu melalui pelatihan, webinar, dan penyebaran modul pembelajaran. Namun, proses ini menghadapi kendala terkait dengan kapasitas pelatihan yang terbatas, serta perbedaan kesiapan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah juga menggunakan platform digital untuk mendukung sosialisasi ini, tetapi akses internet yang tidak merata menjadi kendala dalam keberhasilan sosialisasi secara keseluruhan. Saya di sini akan menyampaikan pembahasan output dan sistem evaluasi kurikulum 2013. Output K13 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang menekan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan harapan menghasilkan siswa yang cerdas secara akademis serta berkarakter dan beretika. Namun seringkali ketidakseimbangan antara teori dan praktik dalam implementasikan sistem evaluasi K13 menggunakan penilaian otentik yang mencakup 3 aspek utama: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Meski demikian, sistem evaluasi ini dianggap terlalu kompleks, menyulitkan guru dalam penerapan di lapangan. Yang kedua, pembahasan output dan sistem evaluasi kurikulum Merdeka. Output diharapkan lebih adaptif dan berpusat pada minat serta potensi siswa, dengan harapan bahwa siswa dapat juga lebih kreatif, inovatif, dan mandiri. Kurikulum ini juga berupaya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan pengembangan teknologi. Sistem evaluasi dalam kurikulum Merdeka menekan pada asesmen formatif yang dilakukan secara terus-menerus. Penilaian ini lebih fleksibel dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian lanjut ke bab ketiga, yaitu kesimpulan. Peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan tantangan dan kebutuhan abad ke-21. Meskipun kedua kurikulum ini memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, keduanya menghadapi kelemahan yang signifikan, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah juga masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Sementara itu, output dan sistem evaluasi yang diterapkan dari kedua kurikulum memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Yang terakhir ada saran, yaitu 1. Diperlukan peningkatan intensitas pelatihan dan pendampingan guru agar lebih siap dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum baru. Yang kedua, yaitu pemerintah harus meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama akses internet, untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang lebih modern dan berbasis teknologi. Yang ketiga, sistem evaluasi harus disederhanakan dan diadaptasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh guru di semua tingkatan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kebijakan kurikulum di Indonesia, dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka. Kami berharap apa yang telah kami bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas.
Terima kasih kepada Ibu Dosen Suryatin MPD atas bimbingannya, serta teman-teman yang telah mendengarkan presentasi ini dengan seksama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.